Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reza Akuba di channel saya Bengkel Manusia WB21. Oh iya, saya jelaskan dulu apa sih maksudnya bengkel manusia. Bengkel manusia itu maksudnya adalah memperbaiki diri kita manusia. Saya lebih cenderung ke dalam diri. Jadi saya sebut bengkel. Yang tadinya belok kiri kita arahkan jadi belok kanan, atau saya membuat satu jalan ke depan bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi itulah channel saya disebut Bengkel Manusia. Sedangkan WB21-nya adalah wawasan baru tahun 2001. Maksudnya adalah di tahun 2021 ini dalam kondisi situasi wabah alam semesta negara yang agak kacau ya, penuh dengan energi negatif, kita harus membuat wawasan baru, pikiran baru, terlahir kembali menjadi sesuatu yang baru. Kita munculkan diri baru kita, itu yang maksudnya WB21. Baiklah, kali ini saya mencoba menjelaskan bahwa kadang-kadang hidup kita perlu yang namanya kias. Apa itu kias? K-I-A-S, kias. Kias itu misalnya dicontohkan, kita misalnya dalam kondisi yang sedang terjepit atau dalam kondisi yang sedang beban mental yang besar, baik dari pekerjaan, kehidupan kita, maupun cobaan-cobaan yang sedang kita hadapi. Kadang-kadang kita perlu melakukan kias. Kias itu adalah untuk menghindari sesuatu yang lebih parah terjadi di depan. Sesuatu yang lebih parah yang terjadi di depan, kita perlu ada kias. Kenapa bisa begitu? Karena sesuatu yang lebih parah terjadi di depan adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Karena kita sendiri yang berpikir, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan akan sesuatu yang berlebihan. Memang ketakutan akan sesuatu yang berlebihan itu adalah terjadi karena memang kondisi-kondisi yang terjadi yang dialami oleh dirinya. Dia mengalami sesuatu yang sangat pressure dalam kehidupannya. Baik sisi pekerjaan, percintaan, cobaan hidup. Dia mengalami tekanan yang sangat-sangat kuat, sehingga kalau kita tidak bisa mengatasi tekanan itu, kita bisa stres, kita bisa berperilaku yang aneh, marah-marah, atau apapun. Nah, hasil dari kekhawatiran kita yang secara terus-menerus akibat pressure tersebut, dia bisa berakibat fatal di kemudian harinya. Kenapa? Karena pikiran kita sendiri yang terus menarik kekhawatiran-kekhawatiran itu, sehingga terjadilah nanti yang ada di depannya. Nah, itu kita perlukan kias. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita harus mengeluarkan kias? Yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Kias itu adalah menukarkan apa yang kamu punya, yang kamu miliki. Kalau dalam Islam bisa Anda berkorban, entah berkorban hewan, Anda potong kambing, saya potong kambing nih agar supaya saya nggak ketiban sial mulu misalnya. Atau saya potong kambing nih supaya nanti ada kebaikan yang akan datang. Atau saya potong kerbau, potong sapi, atau apapun, itulah disebut kias. Kita berkorban sesuatu untuk menghindari sesuatu yang terjadi makin buruk di depannya. Kita harus berkorban. Nah, pengorbanan itu biasanya dilakukan dengan apa? Dengan harta kita. Makanya itu sebenarnya orang yang kuat sodakohnya adalah dia yang merubah nasibnya, merubah masa depannya sebenarnya. Dia tidak sadar, dia melakukan sodakoh yang begitu kuat, dia melakukan memberi kepada siapapun yang dia rasa beri dia begitu sangat kuat, melebihi batas normal orang lakukan. Itu sebenarnya dia sudah melakukan kias atas dirinya.
hasil daripada itu tentu dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih, sudah pasti, karena itu hukumnya Allah. Nah, sekali-kali Anda bila dalam kondisi tersebut, Anda perlu melakukan qiyas, ya. Bagaimana caranya? Bagaimana Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang mengerti, yang memahami, tapi dengan kondisi memang orang-orang yang mengerti itu adalah memang murni memberi nasihat Anda, murni memberikan masukan kepada Anda, supaya apa yang Anda lakukan adalah ikhlas. Jadi qiyas itu adalah berkorban sesuatu sebelum terjadi apa-apa di belakang hari kemudian dengan ikhlas, tanpa berharap apapun, tanpa berharap imbalan apapun yang kamu keluarkan itu. Kira-kira demikian tentang qiyas. Sampai ketemu lagi di pikiran-pikiran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.